Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Miswari Corin Center. Channel edukasi, motivasi, dan inspirasi. Selamat datang di YouTube channelnya Miswari Corin Center, guys. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe, guys. Kali ini kita bersama satu orang wanita cantik ya, cantik dan sangat proporsional gitu. Dia adalah salah satu peserta didik dari kursus pengembangan pribadi ya, gitu. Pengembangan komunikasi ya. Semoga profil Mbak Keke ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi pada kita semuanya gitu. Ya Mbak Keke, silakan deh memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nike Juta. Saya biasa dipanggil Keke. Mengambil program public speaking di lembaga Corin Center ini karena saya ingin memperdalam ilmu komunikasi saya, terus membangun kepercayaan diri saya untuk bisa berhadapan dengan orang lain. Nih, sosok Mbak Keke ini sebenarnya adalah orang yang sangat sukses membangun ekonomi di usia mudanya gitu. Adalah profil pribadi yang selalu mau belajar, selalu ingin meningkatkan meningkatkan kapasitas dirinya gitu. Apa yang memotivasi Mbak Keke untuk datang belajar ke Corin Center ini? Yang motivasi saya ingin datang ke lembaga Corin Center ini karena saya ingin membangun kepercayaan diri saya dan ingin menambah wawasan saya dalam berkomunikasi ke orang banyak, supaya lebih terarah, lebih bagus, dan lebih berkomunikasi aja ke orang-orang. Yeah. Ini apakah Mbak Keke punya tujuan gitu? Karena sebagai kontraktor ya, mendapat kesempatan proyek gitu. Kalau secara ekonomi saya kira Mbak Keke sudah sudah cukup memuaskan gitu. Nah, apa Mbak Keke punya tujuan lain untuk memperdalamkan ilmu Mbak Keke itu? Gitu. Iya, saya mengikuti program ini karena saya ingin mencoba berbagi ke orang-orang. Ini pemirsa, Mbak Keke ini cantik benar ya, proporsional benar ya. Udah cantik, lincah, kaya lagi, pintar cari uang gitu. Dan orangnya siap untuk mengkualitaskan diri dia. Nih Mbak Keke, apa juga tujuan Mbak Keke untuk meningkatkan kualitas diri Mbak Keke di Corin Center ini? Pasti ada tujuan kan? Iya, saya ingin menambah ilmu komunikasi tante. Saya sudah dikasih kesempatan untuk bisa gabung masuk di vlog tante, vlog yang sangat menginspirasi semua perempuan-perempuan, termasuk saya. Insya Allah. Sehingga saya berkeinginan untuk menambah pengetahuan saya dalam bidang apapun, dalam bidang komunikasi, dalam bidang pengembangan diri saya. Jadi ilmu yang saya dapat ini akan saya terapkan untuk di kehidupan saya. Nih Mbak Keke punya tujuan nggak lain? Sekarang kan sudah, kalau saya lihat Mbak Keke itu kan sudah sukses ya, sebagai wanita pengusaha, sebagai wanita karir ya, seusia Keke, tapi sudah punya kalau saya anggap udah sangat sukses gitu. Nah, masih ada nggak tujuan lain yang akan digunakan ilmu-ilmu yang akan didapatkan ini? Ya, kebetulan saya memang ada cita-cita kan. Jadi cita-citanya itu untuk bisa mengembangkan diri saya dan berguna bermanfaat bagi orang lain. Jadi seketika kita memiliki kemampuan, kemampuan itu tidak hanya kita gunakan untuk diri kita sendiri, tapi kita gunakan untuk membuat orang berbagi. Mereka bisa menambah pengetahuannya. Kebetulan saya kan bidang tata boga. Ini adalah Nokawita, guys. Lagu-lagunya menjadi backsound di setiap konten YouTube-nya Miswari Corin Center. Hobi memasak. Saya ingin menciptakan perempuan-perempuan itu juga bisa untuk mencari penghasilan atau menambah penghasilan keluarga. Jadi dari rumah pun mereka bisa menjadi seorang istri yang baik, ibu yang baik, dan juga bisa menambah penghasilan.
dan berkarya ya. Berkarya ya. Itu mulia sekali itu. Mulia bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia wanita khususnya ibu-ibu lainnya wanita. yang bisa menginspirasi, bisa memotivasi gitu ya. Ya. Jadi nanti mungkin masa tuanya mungkin seperti tante ya. Iya, masa makanya tuanya gitu. Pengennya tuanya bisa bahagia selalu dan membahagiakan orang lain. Betul. Seperti tante. Alhamdulillah. Ya terima kasih ya Mbak. Tante sudah menjadi inspiratornya ya gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan. Dan Tante lihat mungkin Keke akan jauh bisa melebihi Tante. Karena di saat muda aja Keke sudah sangat sukses. Ya, secara ekonomi Keke sudah sangat sukses. Dan dalam hal apapun ya, pengembangan dirinya sudah bagus gitu. Tapi dia masih ingin lebih mengkualitaskan dirinya karena dia untuk berbagi dengan orang lain. Ini sungguh mulia, ini sungguh luar biasa. Ini patut kita support ya Mbak Keke ya. Apa nama LKP-nya? LKP-nya Serikandi Muda Berkarya. Oh. Jadi perempuan-perempuan Serikandi yang muda-muda yang selalu menghasilkan karya. Biarpun usia kita tua, kita tetap merasa muda. Oh iya, Gitu. disamakan Tante nih. Jadi kita ambil namanya gitu. Oh gitu. Itu sudah terbentuk? Sudah. Oh sudah. Udah punya badan hukum? Sudah Oh. dari Kementerian Pendidikan sudah keluar dan sudah terdaftar dengan administrasi. Oh iya, ini luar biasa. Kabar-kabarnya sudah ada undangan untuk iya. menjadi asesor ya? Iya, saya sudah ada untuk undangan untuk menjadi asesor di bidang boga ini. Itu ya, itu seperti kayaknya pelatihan gitu iya, ya. pelatihan. Itu luar biasa loh. Itu sebenarnya sudah bagus sekali. Mudah-mudahan. Dan dia sudah bisa mengoptimalkan kemampuan. Nah itu teman-teman. Jadi kalau kita menekunin sesuatu ya, apapun yang kita tekunin, kita berusaha untuk belajar banyak, untuk memaksimalkan ya, untuk memaksimalkan kita mengisi, mengkualitaskan diri kita. Jadi kita tuh kerja nggak tanggung-tanggung ya, nggak setengah-setengah. Jadi kita. Ini adalah info tentang Korean Center guys. Kalau Anda butuh silakan menghubungi kami. Kita optimal di bidang yang kita yang kita gelutin ya. Saya sangat apresiasi sekali Mbak Keke ada anak muda Bengkulu begitu, itu luar biasa ya. Semoga lembaganya berkembang. Dan sekarang sudah kabarnya Keke itu ya merekrut teman-teman berkelompok gitu. Iya. Jadi saya itu tadinya muncul ide ini dengan teman-teman yang satu visi. Jadi kita maunya itu para perempuan-perempuan itu tidak selalu bergantung pada suami. Iya. Tapi tahu kodrat kita sebagai istri. Iya. Harus menyimbangkan antara hidup kita sama dengan apa yang akan kita capai tujuan hidup. Jadi materi bisa kita cari, ilmu pengembangan diri itu harus selalu kita upgrade karena nggak ada habis-habisnya. Ya betul Keke ya. Memang kita harus selalu berusaha, kita harus mengupgrade ilmu kita gitu ya. Kita harus memang menjadi up to date di ilmu yang bidang yang kita tekuni. Jangan sampai kita mau jadi kata boga kita nggak tahu masak, ya. Mau jadi asesor tapi kita nggak bisa bicara di depan. Nah, misalnya jadi wartawan tapi nggak bisa nulis, nah, itu kan adalah hal yang kendala profesi. Kita tidak akan bisa profesional kalau kita tidak upgrade ilmu, tidak kita juga harus beradaptasi untuk inovasi ya. Kita harus selalu inovasi. Jadi situasi kayak sekarang orang memang sudah serba IT, ya kita memang harus membuka diri kita untuk serba IT gitu. Belajar tidak bisa kan, harus terus belajar karena tidak ada kata terlambat. Betul iya ini nenek nenek YouTuber 63 tahun baru bisa di YouTube. Jiwa tante itu bukan kayak nenek-nenek kan ya, itu dia kayak masih muda aja, makanya ya saya merasakan begitu. Kalau saya bandingkan dengan teman-teman saya jauh lebih beruntung gitu ya, beruntung cara pemikiran, saya mengaplikasi ilmu dan saya tidak banyak mengeluh.
Karena saya merasa memang hidup saya enjoy. Karena kebahagiaan itu bukan untuk orang yang pengeluh. Jadi Iya, kalau betul. kita sering mengeluh, kita nggak akan pernah bahagia. Iya, betul. Tapi kita mencoba menerima apa yang kita ada, itu Dan dan kita kita olah. bahagia, itu sangat bahagia. Iya betul. Keke, Tante salut sekali ya dengan pemikiran-pemikiran Keke dan dengan niat Keke untuk belajar lebih mengembangkan diri. Kakak ini menjadi tokoh inspirasi ya, inspirasi anak muda. Jadi kalian tuh ya anak-anak muda nih, contohnya gitu Mbak Keke ini dia berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya gitu. Jadi kita dalam ilmu pengembangan pribadi ya, cara komunikasi, cara berbicara, kemudian cara kita mempromosi diri itu memang harus kita pelajari gitu. Jadi percuma kita punya S2, S3, punya kemampuan ini, kemampuan itu kalau kita tidak bisa mempublikasikan, kalau kita tidak bisa mensosialisasikan kemampuan kita, itu juga percuma. Nih, Mbak Keke ini sudah benar-benar berusaha untuk memaksimalkan diri. Karena kayak apa yang kita pelajarin kayak sulit bagi orang, tapi kalau kita belajar, akhirnya kita bisa ringan bagi kita. Betul. Ya, itu ini adalah salah satu tokoh inspirasi milenial ya, anak-anak muda saat ini. Ini adalah pencetus ide-ide kreatif gitu. Nah, mungkin bisa memberikan dampak-dampak positif kepada pemirsa semuanya ya, terutama generasi muda. Contohnya Mbak Keke. Iya, kalau dari segi mungkin ilmu atau materi atau segala macam, saya masih jauh lah kan. Tapi saya masih pengen terus mengembangkan diri, terus bisa berguna untuk orang lain. Jadi itu yang memotivasi diri saya. Oh ya itu. Jadi kalau misalnya saya juga agak, misalnya orang bilang saya sukses udah gimana, saya nggak mau juga gitu kan, karena menurut saya sukses itu bukan cuma sukses dari materinya aja, tapi sukses di segala bidang gitu. Dan itu masih saya pelajarin sampai kini. Saya terus melihat inspirasi dari perempuan-perempuan, semua perempuan di Indonesia. Jadi saya pelajarin dan saya keinginan saya suatu saat saya bisa seperti mereka. Ya betul memang begitu. Begitu juga dulu Tante begitu. Saya dulu juga begitu. Saya mengidolakan siapa? Saya mengidolakan Nik Muno. Saya mengidolakan Maya Rumatin. Ternyata secara tak sadar saya mengikuti dan saya dapat seperti apa yang mereka lakukan. Ya memang kita harus juga punya tokoh inspirasi. Apalagi sekarang ya, kita kan tinggal lihat aja di Google apa yang kita mau pelajari. Memudahkan. Zaman digital itu sangat memudahkan. Itu sangat memudahkan kita. Jadi memang kita harus banyak belajar mengkualitaskan diri. Jadi kapasitas building diri kita itu harus kita tingkatkan. Karena banyak hal yang sulit bagi orang yang tidak tahu dan tidak mau mencoba. Tidak mau mencoba. Iya. Dan sangat gampang bagi orang yang tahu, yang mau belajar gitu. Jadi intinya mau belajar gitu. Ya Mbak. Ya. Dia ada ini kayak Mbak Keke ini ada pesan-pesan nggak yang perlu disampaikan? Oke, saya mau kasih sedikit motivasi untuk para perempuan-perempuan atau para laki boleh juga kali ya, untuk inspirasi mereka bahwa tidak ada hal yang keinginan kita yang tidak bisa kita kejar selagi kita mau untuk berusaha dan belajar. Betul. Jadi kalau orang bilang aduh hidup saya susah, atau karena mereka tidak mau, karena peluang itu banyak. Tinggal hanya orang-orang yang memang mau dan berusaha dan belajar untuk bisa membuktikannya. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin. Ya betul sekali. Jadi semangat ya. terus dan terus mengekspresikan semua kemampuan yang kita punya. Pasti itu akan menghasilkan di suatu saat nanti kita akan merasa oh ternyata benar. Bahwa apa yang kita lakuin yang orang-orang bilang mungkin nggak mungkin atau gimana bodoh inilah gitu. Ternyata itu menghasilkan orang-orang yang akan ngomongin kita itu malah akan menguji kita di dalam hatinya. Betul.
tingkatkan ya potensi diri kita, kepedulian kita, respon kita gitu. Orang-orang yang gagal itu orang yang tidak bisa melihat peluang, Betul. yang tidak punya kepedulian dan cuek. Nah, benar. Jadi itu harus kita buang ya, Iya. ya. Dan kalau kita mau, tidak ada alasan. Betul. Nah, kalau kita tidak mau 1000 alasan, itu Ada jadi, aja alasannya. ada aja alasannya gitu ya. Ya. Kadang-kadang belum dicoba tapi sudah ngerutu duluan, sudah mengeluh duluan. Padahal kalau orang yang tahu melakukan hal yang itu dianggap kecil karena dia tahu. Tapi bagi orang yang tidak tahu itu sangat sulit. Iya, Gitu kan. benar. Nah, dan saya banyak ya yang saya temuin teman-teman saya gitu yang dulunya usahanya sangat oke gitu ya. Iya. Sebenarnya sampai fasilitasnya tetap oke. Tapi hanya dia kalah di apa? Di marketing dan dia tidak berusaha mengikuti zaman. Iya, Nah, jadi dia tidak bisa mengikuti. Sedangkan potensi itu ada. Ada lah. Itu banyak yang saya lihat gitu. Karena satu, dia tidak bisa beradaptasi dengan situasi saat ini gitu. Dia udah nggak Dia bisa. mungkin masih terlena dengan situasi ini. Itu dia selalu tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. benar itu. Jadi dianggap tantangan itu adalah hambatan. Padahal kan hambatan itu yang harus kita tantang gitu kan. Nah, itu mungkin itu pelajaran bagi kita ya. Iya. Jadi kita jangan sampai kalah dengan situasi. Kita harus selalu membuka diri untuk menerima perubahan-perubahan. Gitu ya, Kak ya? Iya, itu betul benar-benar banget. Ya, oke. Terima kasih teman kita kali ini. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya ya. Jangan lupa loh, like, comment, and Subscribe.